Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Akhirul ayat, kemudian fastabikul khair ya. Bersebarah kamu di muka bumi. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini ya kembali kami mengadakan podcast kajian Ramadan secara online ya. Yang kali ini kita akan membahas masalah asuransi syariah tentang global tapi berwajahkan begini lokal ya, kearifan lokal dari negara kita. Alhamdulillah pada hari ini sore ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar ekonomi syariah khususnya di bidang asuransi syariah ya, dan juga praktis serta pengamat asuransi syariah Bapak Erwin Lukman. Pak Erwin Lukman, terima kasih atas hadirannya ya, atas kesediaannya untuk memberikan materi pada hari ini, pengalaman dan bercerita tentang asuransi syariah seperti apa perkembangan hingga saat ini. Alhamdulillah seperti yang saya katakan ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Arsalnaka ila rahmatan lil alamin, wa katakan tidak utus wahai Muhammad ya sebagai rahmat alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai rahmat alam semesta, tidak hanya di Indonesia ya, tetapi di seluruh dunia sebagai global gitu ya, rahmat alam semesta. Pengertian kita dalam semesta adalah seluruh dunia ya, kalau sekali ini global gitu ya. Kemudian juga di surat Al-Jumu'ah dikatakan juga ya bahasanya ketika kita selesai maka bertebaran kamu di muka bumi gitu ya. Artinya di muka bumi itu tidak hanya terbatas Indonesia gitu kan, muka bumi itu seluruh dunia gitu ya, di muka bumi. Maka betapa tingginya ilmu syariah, betapa tingginya ilmu ekonomi syariah khususnya di asuransi syariah ya, yang Allah tidak menandakan di surat kedua surat tadi ya, bahwasanya ilmu syariah yang Allah berikan kepada kita, ilmu syariah yang sekarang kita kembangkan ya di surat syariah sebagai rahmat alam semesta ya, sebagai rahmat tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia gitu ya, untuk global sekali. Kemudian juga dikatakan ketika kita ingin melakukan dakwah atau kita berniaga, bertebarlah di muka bumi gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi di muka bumi gitu. Nah seperti sekarang kita ketahui bahwasanya asuransi syariah ini yang lahir di kota Mekah kalau nggak salah, di Madinah itu di Merasuk, tetapi kan perkembangan sekarang di dunia sudah begitu global ya Pak Erwin ya. Artinya tidak hanya di Mekah ataupun tidak hanya di Indonesia, tapi sudah global ya, baik di negara Islam atau negara non-Islam ya. Pak Erwin bisa cerita sampai berkaitan dengan ayat tadi, katakan Allah bersebarkan di muka bumi ya, tersebar kita, kemudian sebuah rahmat Allah semesta di negara-negara luar sana Pak Erwin ya, di dunia itu negara mana saja ya, apa bagaimana perkembangan asuransi di dunia Pak Erwin, secara umumnya Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul, bersilaturahim, berdiskusi, walaupun dalam bentuk daring atau online. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan di masa jahiliyah ke alam yang penuh terang benderang, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan Pak Amrin tadi, kita beruntung gitu ya. Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu hadir bukan hanya khusus ya, eksklusif diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi bukan cuma bagi manusia, jadi bukan hanya bagi umat Islam saja, bukan bagi manusia saja, tetapi bagi seluruh semesta alam. Jadi keberadaan Islam itu termasuk juga nanti kita bicarakan asuransi syariah, ini bukan semata-mata buat kita sendiri ya. Tadi Pak Amri menyatakan apakah hanya di negara-negara Islam saja, apakah ada di Mekah, Madinah, bukan seperti itu. Nanti sebentar di slide kita, mungkin slide ketiga atau keempat, nanti kita akan bicara akan sesuatu hal yang mungkin
intrik yang akan membuat kita eh, kok begitu ya, kok bisa begini ya, kok gitu ya, banyak yang koknya gitu. Kita berpikir bahwa ya contoh nanti ya, misalnya kita, wah ini pasti di sini akan begini, ya, negara Islam segala macam begitu dan seterusnya atau begitu. Atau misalnya katakan contoh paling dekat negara kita Indonesia, ya Muslim mayoritas paling banyak di dunia, tapi kok asuransi syariah begitu-begitu saja gitu ya. Nah, eh, ini pembahasan ini untuk memancing ya, arti dalam artian sebagai pancingan supaya kita menjadikan ini sebagai bahan diskusi lebih lanjut gitu ya. Tentu tidak akan selesai di sini dan mudah-mudahan waktu yang tersedia, mudah-mudahan sampai nanti menjelang mungkin jam 5.30 dan sekian itu kita sudah bisa tuntaskan dan bisa mendapatkan bahan diskusi atau mungkin ada masukan dari rekan-rekan yang hadir semua di sini. Baik, saya coba share materi sederhana gitu ya, yang saya coba susun terkait dengan diskusi kita di sore hari ini, asuransi syariah yang merupakan sebuah perspektif global dengan kearifan lokal. Artinya apa? Kenapa kita bicara perspektif global? Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus bicara secara global. Asuransi syariah tidak lepas dari dukungan dari asuransi syariah. Dengan segala alasan, dengan segala apapun alasannya, kita punya keterbatasan sehingga kita tidak bisa mengandalkan apa-apa yang ada di lokal saja. Maka kita juga harus melangkah keluar. Dalam artian kita butuh dukungan dari asuransi global yang sebenarnya di luar banyak nanti ya kita akan bicarakan. Mungkin yang singkat aja, di Lloyd's Market itu di pasar asuransi di London itu ada kurang lebih 15 syndicate yang punya kapasitas syariah. Ya. Nah, nanti kalau kita bicara Timur Tengah lebih banyak lagi dan seterusnya dan seterusnya. Pasar asuransi global itu luar biasa besar dan bukan hanya walaupun masih kecil, dalam arti kecil tapi pertumbuhannya menjanjikan, tapi perkembangannya luar biasa ya. Dibandingkan keuangan syariah, asuransi syariah itu masih sangat minim, mungkin tidak lebih dari 10% dari total asetnya. Yang masih besar itu seperti misalnya makanan halal, produksi kosmetik dan segala macam, pakaian, fashion itu masih lebih besar daripada industri asuransi syariah itu sendiri. Perbankan tentu tidak bisa kita pungkiri, atau sukuk juga. Nah, ini sekilas tentang saya, nggak usah kita bahas ini ya. Nah, ini bicara tentang asuransi syariah, uh, kita langsung ya, ini kita bicara. Ini Pak Amrin. Asuransi syariah saat ini sudah hadir di 47 negara atau teritori. Ya. 38 di antaranya sudah punya regulasi khusus. Artinya sudah ada membahas tentang asuransi syariah. Ya, kita Indonesia menarik. Indonesia lebih menarik lagi. Ya, pertama kali Indonesia ada itu tahun 1994. Fatwa di Indonesia itu baru tahun 2001. Regulasi itu baru ada tahun setelah fatwa di tahun 2001. Masih PMK dan seterusnya. Luar biasa menarik. Ya, di negara lain fatwa dulu aturan atau regulasi keluar dulu baru ada asuransi syariah. Di Indonesia jalan dulu. Ini menarik sekali, menarik sekali. Bahkan fatwanya aja baru ada belakangan. Ya, jadi Indonesia benar-benar menjalankan ini sebagai suatu aktivitas muamalah. Muamalah itu selama tidak ada larangan maka bisa dijalankan. Ya, oke, Action dulu Indonesia ya. Action kenapa dulu. Pak? Indonesia tuh action dulu gitu ya. Indonesia ini lebih dari di bottom up. Ya, rakyat bergerak, pelaku usaha bergerak, baru regulasi ada. Agak berbeda dengan tetangga kita Malaysia, semua itu top down, semua harus ada regulasinya dulu baru orang boleh bergerak. Ya. Masing-masing ada plus minusnya, termasuk nanti kita coba sampaikan kenapa model yang ada di Indonesia ini kira-kira cocok gak sih? Ya, ini kan tidak ada cocok ke mana sih gitu ya, begitu. Total saat ini sampai dengan posisi terkini 31 Desember 2025 lalu ada sekitar 364 entitas perusahaan asuransi dan reasuransi syariah, baik yang bentuknya full fledged maupun yang bentuknya masih Windows. Ada 364. Kalau membahasakan dari ibaratnya arahan ataupun pengingat ya tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, kalau 364 ini bukan lagi tayamum ini. Ini udah wudhu besar nih, udah mandi gitu ya, udah besar gitu ya. Ya kalau misalnya ngasih berapa pelaku usaha asuransi syariah, cuma satu, cuma dua.
Oh ya udah wajar kalau misalnya tidak ada alasan. Maksudnya kita punya alasan, oh masih belum bisa nih. Tapi dengan 364, masa iya sih? Ya, masih mengexcuse, wah belum cukup nih, masih belum ada nih dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita lihat gambar di bawah kiri bawah itu good news are still more to come. Akan semakin banyak lagi, apalagi di Indonesia dengan aturan spin-off makin akan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bentuknya full fledged. Di negara lain, ya, nanti kita akan sebut abis ini nih. Abis ini kita coba lihat apa saja sih dan di mana sih. Kalau kita lihat di Mesir, ya, Mesir itu yang kita banyak sebagian besar kita melihat, wah Mesir ini kan, wah di sana ada Al-Azhar, ada segala macam, kayaknya kesannya bener banget lah, kesannya bener banget itu ya. Total perusahaan asuransi di sana, konvensi total gabungan itu ada 39. Entitas takafulnya itu ada 9. Di sana ada 118 juta penduduk, 113-nya itu adalah muslim, kurang lebih 95% muslim. Kita lihat ya, mereka baru mulai takaful, asuransi syariah itu baru mulai di tahun 2015. Ya, baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Di bawahnya, ya, di bawahnya benderanya mungkin kalau yang nggak kenal, itu bendera Palestina. Ya. Palestina itu ada 10 perusahaan asuransi. Mungkin aku bertanya-tanya, kok katanya perang? Kok lalu di sana ada perusahaan asuransi? Ini kan menarik buat kita bahas gitu ya. Tapi di antara itu semua, hanya dua yang takaful. Hmm. Nggak Hanya disebut. dua yang sesuai kaidah syariah. Hmm. Ini menarik kan? Hmm. Menarik sekali kalau kita bahas ini gimana sih gini? Ya oke lah. Total populasi di sana ada 5,6 juta jiwa. Yang muslimnya 5,3. Ini baru bicara Palestina ya. Walaupun ada yang membagi-bagi, nanti ada yang state of ada Gaza sendiri, ada tepi barat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi oke lah, ini data seperti itu. Iran, total perusahaan asuransinya ada 29. Entitas takaful 29. Kenapa? Di sana dipaksa dari pemerintah semua harus syariah compliance. Apapun metodenya, apapun modelnya, semua harus syariah compliance. Nah, di sana jumlah penduduknya 93 juta penduduk total, 91,2 juta atau 98%-nya itu Muslim. Ya, sebagian besar 90%, 95% itu adalah Syiah. Sisanya Sunni. Next, kita lihat ke kanan. Thailand. Ya, jumlah populasi Muslimnya cuma 3,9 juta orang. Banyak kan di selatan, di dua provinsi atau tiga provinsi di bawah selatan, ada Patani, Utampe Patani. Ya, jumlah total populasi 71,6 juta. Artinya Muslim di sana hanya 5,4%. Entitas takaful ada 15. Mudah-mudahan ini menjadi rahmatan lil alamin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi rahmatan lil alamin. Total perusahaan asuransi ada 68. Kalau kita lihat ke kirinya, yang 9 plus 2 aja masih nggak cukup. Ya, Mesir ditambah Palestina aja jumlahnya nggak cukup dibandingkan dengan satu Thailand. Ini menarik ini kalau kita bahas. Jadi kalau kita bicara global, benar-benar global. Jadi kenapa kok Thailand kok banyak banget gitu ya? Gitu. Nah di bawahnya Filipina. Filipina itu ada 92. 4 entitas takaful sudah ada. Startnya 2024. Dalam kurun waktu setahun mereka sudah punya 3. Sampai sekarang jadi ada 4. Ya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun itu mereka sudah berdiri 4 perusahaan asuransi syariah di sana. Baru diperkenalkan kurang lebih bulan bulan September baru pertama kali, September 2024 baru ada perusahaan asuransi syariah di sana pertama kali. Law-nya itu sendiri baru keluar Agustus. Ya, jadi gerak cepat lah di negara lain. Di Indonesia kok kayak santai gitu, kayak tenang-tenang, adem ayem gitu ya. Memang kalau kan jadi satu pertanyaan yang menggelitik hati gitu. Kok negara lain tertarik ya? Ini kalau mau disampaikan data banyak lagi nanti ya. Akan lebih banyak lagi saya. Ada lagi ya. Ada banyak lagi. Ya. Bahkan Brunei yang menjalankan syariat Islam tidak semuanya syariah takaful. Ya. Next, kita lihat Indonesia. Total ada 144. Itu tentu gabungan ya Pak. Ada asuransi jiwa, asuransi umum, ada reasuransi. Ya. Entitas takaful itu ada 17 yang sudah full fledged dan 41 yang masih bentuknya masih unit. Oke, dari 41 ini tidak semuanya akan jadi perusahaan baru, sebagian besar, saya koreksi. Sebagian akan mengalihkan portofolio dan sebagian akan mendirikan baru. Ya, kurang lebih ada 29 yang masih akan mendirikan baru. Mungkin kurang lebih 25 atau mungkin berkurang lagi. Ya, itu nanti wawalam lah bagaimana seperti apa. Total populasi kita 228 juta, muslimnya ada 244 juta, ya, 86%. Malaysia, ya, total perusahaan asuransi ada 39,
entitas takaful ada 18, total populasi itu hanya 36 juta, muslimnya ada 22,8 juta, hanya 63%. Ya. Jadi, ya, angka besar dan segala macam itu belum tentu menjanjikan bahwa lembaga keuangan syariah, jasa keuangan syariah, atau yang syariah compliance itu juga akan berjalan seiring dengan apa jumlah populasi muslim di sana. Kenapa demikian? Ini akan menarik ya. Filipina itu punya satu kebiasaan yang sama dengan Indonesia, gotong royong. Ya, di sana disebut sebagai bayanihan. Kita di sini punya mudik, di sana punya balik bayan. Cuma bedanya kalau di kita musim Idul Fitri, di sana musimnya itu balik bayan itu di saat Natal, ya, Christmas. Ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini itu bantu-bantu segala macam itu tanpa hitung-hitungan, ya. Kalau bahasa kita sedekah, sederhana sedekah, ya, atau apa donasi dan segala macam filantropis seperti ini biasa. Di Afrika Selatan atau mungkin di Afrika ada Ubuntu. Ubuntu dikenal sebagai aplikasi, tapi yang benar aslinya adalah Ubuntu itu adalah sama, tolong menolong, ya. Karena mereka merasa ada itu karena ada orang lain, ya. Kalau nggak ada gitu. Tahun di Saudi Arabia, di Uzbekistan juga Hasar, ya, membantu apa masyarakat, ya, bersih-bersih. Kalau kita apa sih? Siskamling atau apa namanya? Apa sih kalau kerja 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 bakti gitu ya, kerja bakti kayak gitu. Itu biasa di sana, ya. Nah, atau mungkin di Scotland kebiasaannya itu food sharing ya, atau potluck ya. Kita mau ketemu, kita mau arisan, mau kumpul, masing-masing bawa makanan, masing-masing bisa menikmati. Itu sebenarnya tanahut ya kalau di bahasa dulu. Tapi ini masih berlaku sampai sekarang, masih 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 berlaku lah seperti itu. Oke, ya saya ingin menggambarkan eh, ini terlalu panjang ya, nggak usah saya bacakan nanti mungkin ini. Intinya adalah bahwa apa yang membuat industri asuransi syariah tetap tumbuh, tetap berkembang. Nomor satu adalah peningkatan kebutuhan, utamanya untuk produk keuangan yang sesuai kaidah syariah, yang utama bagi muslim ya, di mana kalau dari berdasarkan studi yang dilakukan oleh satu perusahaan, itu orang itu semakin mendekat ke religi, ke nilai syariah itu di usia-usia tanda petik senja, tanda petik senja. Termasuk di bulan Ramadan ini adalah titik tertinggi kulminasi ya. Kalau seandainya bulan Ramadan tidak bisa merubah orang, apalagi tidak bisa meningkat ininya apa partisipasi di asuransi syariah, kapan lagi gitu ya? Atau mungkin nanti musim haji, atau mungkin pas saat umroh, ya itulah titik kulminasi orang, kan keinginan manusia itu kan naik turun. Jadi pada saat inilah ya, ini momentum yang pas ya. Walaupun tinggal beberapa hari lagi atau beberapa saat lagi, bagi yang hari ini hari ke-28 atau hari ke-29, apapun itu Idul Fitri kita tetap 1 Syawal ya. Mau kapan Fitri tanggalnya gitu. Pokoknya tetap sama 1 Syawal lah. Nah, peningkatan kebutuhan ini eh, perlu diikuti, termasuk salah satunya ada kebutuhan tentang proteksi maupun pengelolaan risiko. Dalam hal ini bicara tentang asuransi syariah. Nah, kenapa begitu? Ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau nilai ekonomi seseorang tanda petik masih minim, mungkin dia tidak sampai ke sana. Semakin berkembang, semakin makmur seseorang, baru makin ke atas, baru berpikir, wah ini perlu perlindungan nih. Mau mudik, wah ini kalau ditinggal bagaimana nih? Rumah saya, kendaraan saya, ya. Atau mungkin hewan piaraannya seperti apa, ya. Ini nanti menarik nih. Kalau hewan piaraan asuransi gimana nih? Mohon maaf, kalau anjing gimana bisa diasuransikan ya syariah? Kalau kucing jelas bisa ya, hewan-hewan kesayangan Rasulullah gitu ya. Ini kalau kalau anjing gimana? Atau mungkin ada yang punya piaraan babi. Nah ini gimana nih? Nah ini kita nggak bahas ke sana lah, kita nggak bahas. Tapi ini artinya apapun itu ada peluang untuk itu. Dan yang kedua adalah adanya penguatan kerangka regulasi keuangan syariah di teritori-teritori negara. Saya tidak hanya bicara Indonesia ini Pak Amrin ya Pak. Ini hasil pemantauan dan memang hasil kajian langsung di tempat. Saya ambil contoh satu Uzbekistan. Meningkatnya pembiayaan ya di Uzbekistan itu kalau mau ada cicilan tetap harus pakai syariah. Kalau mau cicilan tetap, buy later, pay later, buy now pay later atau BNPL itu menggunakan cicilan tetap sehingga menggunakan instrumen syariah. Kalau yang floating convert. Nah, ini menarik nih. Ya. Nggak bicara syariah, bicara enggak, tapi bicara adalah bahwa kalau yang bisa menaikkan tetap, cicilan tetap itu hanya syariah. Ya, pembiayaan syariah maupun bank syariah. Di Uzbekistan berkembang BNPL itu. Orang mau beli handphone,
eh, sebentar, saya lupa, tapi di sana tidak ada iPhone ya. Seingat saya tidak ada iPhone. Seingat saya tidak ada iPhone, seingat saya, karena produk-produk Amerika belum banyak masuk ke sana. Seingat saya, karena mohon maaf ya menyebut merek, misalnya seperti McDonald belum ada, Burger King baru masuk kalau nggak salah November yang lalu, merek-merek lain belum ada. Merek-merek Eropa belum ada, banyak lah. Tapi artinya lebih banyak ke eh, Asia lah ya, Asia maupun produk Rusia. Eh, dengan adanya penguatan kerangka regulasi, diaturlah bahwa oke, ini nggak bisa nih sembarangan nih. Jadi di Uzbekistan itu mungkin sama kayak Indonesia, jalan dulu ya, karena mereka tanda petik lebih sekuler ya. Jadi mereka jalan dulu nih. Mereka declare, saya syariah, saya takaful. Wah, lama-lama baru mulai jadi isu. Ini bagaimana meyakinkan masyarakat umum dan awam bahwa bank ini bank syariah, bahwa ini asuransi syariah. Baru mereka masuk regulasi. Ya. Alhamdulillah kami mendapatkan kepercayaan untuk membantu pemerintah Uzbekistan untuk menyusun draft regulasi dan bantu. Kemarin sudah masuk yang draft bank syariah. Sebentar lagi kalau sudah di-approve di DPR-nya, tinggal ada beberapa perbaikan, nanti akan menyusul asuransi syariah. Nah, ini dengan demikian nanti akan diregulate. Nah, akan diatur di sana. Filipina juga sama, ya. Filipina juga sama. Kalau Filipina enggak, Filipina belum dikasih izin dulu sebelum mereka benar-benar sesuai ada aturan. Mereka bolak-balik. Alhamdulillah juga di awal 2024 juga kami mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan langsung ke regulator di Filipina, di sana namanya Insurance Commissioner. Kami jelaskan bahwa di Indonesia sendiri pengguna asuransi syariah itu tidak melulu umat Muslim. Bahkan di perusahaan asuransi jiwa itu dominasinya justru non-Muslim. Wah, mereka baru, oh begitu ya. Mereka asumsi bahwa ya di Indonesia karena mayoritas muslim paling enak, pangsa pasarnya besar. Ternyata begitu mendapatkan pencerahan bahwa ternyata non muslim juga banyak, barulah mereka rilis izin. Nah, kalau lihat legasi dan timelinenya, insya Allah legasinya juga ada. Oke, kemudian yang berikutnya ya tentu tadi integrasi semakin erat ya antara asuransi syariah dengan ekosistem keuangan syariah. Tadi yang paling dekat adalah ketika ada bank, ketika ada pembiayaan, maka butuh asuransi syariah untuk memastikan ya pencairan ya pembiayaan di bank maupun di lembaga pembiayaan syariah, maka tentu harus ada yang tanda petik yang menjamin ya, dan jaminan itu hanya bisa diberikan di asuransi syariah. Ini adalah penopang utama di secara umum di global ya. Apakah ada nilai religi di sini? Enggak juga sih, tidak sampai ke sana, tapi lebih ke adanya yang pertama itu kekuatan dengan kaidah syariah ini nanti kita lihat ya. Karena yang paling banyak terdampak ya masalah musibah, masalah bencana alam, risiko perang dan segala macam itu adalah umat muslim. Terlepas di negara manapun dia berada. Ya, bencana alam, ya perang Timur Tengah itu nggak pernah selesai gitu ya. Itu dampaknya umat muslim yang paling banyak. Tidak bisa kita pungkiri lah, ya. Eh, Justru daerah-daerah yang mayoritas Muslim itu di Indonesia itu justru yang paling rentan terhadap bencana alam, ya. Ini fakta. Wilayah seperti Aceh, wilayah Pak Amrin ya, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, itu yang notabene boleh dikatakan adalah apa namanya mayoritas Muslim, tapi bencana alam sering, ya sering. Jadi eh, atau Turki juga ya bencana alam kalau gempa luar biasa. Iran juga dulu kalau gempanya luar biasa. Libya pernah juga gempa dan seterusnya. Mesir di zaman dulu sampai sekarang ya itu selalu bencana dia dulu. Tapi itu kalau kita lihat positifnya, bencana-bencana ini kan membuat kita bukan cuma sekedar survival, tapi kita belajar untuk mengantisipasi ke depannya seperti apa. Mesir itu kalau dulu nggak banjir-banjir terus, mungkin nggak ada bendungan Aswan. Ya, seperti itu. Jadi ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Baik, kita lanjut lagi dulu. Kearifan lokal ini contoh yang mengambil contoh di Indonesia lah ya, dan juga ternyata ada di negara lain. Apapun namanya ya, apapun namanya. Ada yang disebut sebagai gotong royong, ada yang disebut sebagai tolong menolong, ada yang kedekatan kekeluargaannya, ada yang musyawarah dan seterusnya. Ini semua menjadi satu interaksi kuat yang membuat satu persepsi. Nah, persepsi inilah yang mendorong kenapa asuransi syariah nantinya bisa berkembang lebih jauh lagi. Ya, bukan sebenarnya sampai sekarang saja.
Dan ini perspektif secara global, ya. Nanti kita tambahkan di lokal seperti apa sih? Ah, di masing-masing negara itu tentu beda, kearifan lokalnya beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan. Walaupun sebenarnya ketika tetap ada kebanggaan ya, ketika kita hadir. Nah, ini karena kita sama-sama orang Indonesia, saya nggak pakai batik. Tapi begitu kita hadir ke negara lain, kita pakai batik. Itu ada kebanggaan tersendiri. Itu kearifan lokal yang membuat ini, wah ini menunjukkan bahwa inilah Indonesia gitu, ya. Inilah Indonesia gitu. Ya. Eh, apa itu ada satu nilai yang tetap kita pertahankan lah gitu. Nah, kemudian sintesis secara global ya, ini regulasi ya tadi ya sudah ada dulu atau tidak ada dulu. Kemudian sorry, ini maksudnya institusi ya, institusi maksudnya lembaga entitasnya itu juga menjadi penting untuk meyakinkan bahwa sebenarnya ini syariah atau enggak sih. Ya, contoh misalnya adanya Dewan Pengawas Syariah atau mungkin ada yang namanya Syariah Council di negara lain beda-beda gitu ya. Dan bagaimana distribusinya? Apakah distribusinya masih sama aja atau memang ada kekhususan? Ini menimbulkan satu kepercayaan sosial, trust mulai timbul. Tetapi ya ada gambar tidak sama itu ini tidak bisa di copy paste. Apa yang terjadi di Indonesia belum tentu bisa diterapkan di Malaysia misalnya. Apa yang ada di Malaysia atau success story yang ada di Malaysia belum tentu bisa berhasil di Indonesia. When in Rome, act like a Roman. Ya, ketika kita ada di Indonesia, kita sesuaikan dengan adat adat Indonesia. Ketika kita berada di Bali saat ini, mungkin kita mulai bersiap-siap. Saudara-saudara kita besok akan melakukan nyepi, ya, akan nyepi. Itu artinya ya kita ikutin. Ya. Di kita mayoritas Muslim, mungkin beribadah, puasa dan segala macam, ya sebagian besar Muslim. Maka tidak tidak salah kalau seandainya memang tempat-tempat makan mungkin menyesuaikan waktu operasionalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira inilah tidak bisa diadopsi semua 100%. Ya, atau bagaimana kalau misalkan di tempat-tempat saudara-saudara kita yang mungkin katakanlah mayoritas tidak berpuasa. Ya contoh misalnya tadi ya mungkin di Bali atau mungkin di NTT atau mungkin di Papua. Ya mungkin ya biasa saja justru mungkin challenge kita kan ketika ketika katakanlah ketika saya dulu ketika berpuasa menjalani puasa di negara orang lain, ya kita ikutin. Nggak bisa kita bilang kok ini kok restoran pada buka ya orang kok enak-enak pada makan ini nggak bisa gitulah kita nikmatin aja ya termasuk mungkin beruntung waktu itu mungkin karena dia ada di belahan bumi utara waktu puasa lebih singkat sementara saudara-saudara kita ya termasuk mungkin abang saya sendiri ya waktu itu ketika menjalani puasa ada di belahan bumi selatan di mana puasanya itu mungkin sekitar 18 jam atau lebih sementara kita mungkin tidak sampai 11 jam atau mungkin kurang gitu ya. Nah ini masing-masing kita ikutin lah seperti itu. Jadi ada kearifan lokalnya di sana. Nah, sintesis global juga sama ya. Produk itu seperti apa sih? Lebih ke community base. Komunitasnya seperti apa? Ya. Nanti kita lihat di beberapa kajian, contoh misalnya saya sebut di Filipina, mereka lebih butuh perlindungan terhadap jiwa. Ya, untuk apa? Karena mereka ke Islamic Bank, kaitannya ke Islamic Bank. Di Uzbekistan contohnya seperti apa? Mereka butuh untuk perlindungan harta pribadinya, kendaraan bermotor, nah, atau kendaraan listrik gitu ya, dan seterusnya. Kemudian distribusi berbasis ekosistem, di mana ekosistem, contoh di Indonesia mungkin barangkali bisa mengandalkan affinity dalam arti ini adalah komunitas-komunitas pengajian, mungkin komunitas-komunitas di lingkungan masjid dan seterusnya. Ini adalah community base, ya, ekosistem yang ada. Literasi menggunakan narasi bahasa-bahasa yang sederhana, yang membumi, ya istilah gotong royong, tolong menolong, itu mungkin perlu dilekatkan, ya di apa namanya istilahnya di mindset ataupun di top of mind yang ada di masyarakat umum dan awam. Ketika masyarakat umum dan awam pertama kali dikenalkan, mohon maaf mungkin di sini saya sebut misalnya ada mahasiswa misalnya saya namanya Fulan misalnya atau Fulani ini loh nanti kalau asuransi syariah itu nanti ada court ada ini segala macam waduh tabarunya nggak cukup nanti ada court apa itu lagi ya dengan segala rasa hormat mungkin tidak semua muslim pernah dengar istilah court tidak semua muslim pernah dengar istilah tabaru sehingga eh, ketika kita ingin memperkenalkan sesuatu ya kita bahasa yang sederhana yang mudah dipahami ya ini mungkin nanti
tanpa menghilangkan arti dan makna. Ada beberapa istilah yang tidak bisa kita hilangkan, misalnya sholat. Kita di Indonesia mungkin biasa, oh sholat gampang, apa itu segala macam sholat gitu kan. Tapi kalau kita sedikit keluar, ya eh, mungkin di luar, orang luar bahasa Inggrisnya sholat itu pasti prayer. Prayer itu doa. Oh ya udah doa gitu. Ya. Jadi ya kita kembalikanlah apa ke bahasa-bahasa sederhana. Nanti kalau kita mundur mungkin barangkali ya ini untuk merubah sesuatu itu tidak mudah. Artinya riba aja, anjuran tentang hidangan riba itu dibagi dalam 3 tahap ya. Pertama tinggalkan, pertama jauhi dulu, yang kedua tinggalkan, lalu kemudian diperangi. Nah, jadi bertahap 3 kali, ada tiga tahapan melawan riba ya. Ya, jadi tidak langsung tanpa langsung jauh langsung. Kalau siapa yang riba langsung diperangi, enggak ya. Nanti baca sejarahnya itu mundur 3 kali. Sama seperti ketika merubah mindset orang-orang Jawa yang dulu dipindahkan ke Suriname. Jadi kalau lihat di peta saya ini sebentar ya. Ini kan Indonesia tuh ada di sini di Jawa. Ketika dibawa ke Suriname ada di belahan bumi lain. Nah dari Jawa itu benar ngelihat kiblat itu nggak ngelihat bintang ke arah barat ya, ke arah barat. Jadi ketika sudah dipindahkan ke Suriname itu benar kok kiblatnya di sana. Bahkan kalau baca sejarahnya itu bahkan ibaratnya apa yang menganggap kiblat itu bukan di barat, itu berarti antek koloni di Belanda ya di sana ya. Ini kita perangi gitu ya. Nah, sampai saya pernah baca cerita tahun 70-an, tahun 80-an gitu kalau nggak salah itu delegasi dari MUI dikirim ke sana dengan bahasa Jawa tentunya ya. Dikirimkan dijelasin segala macam. Itu juga tidak mudah merubah semua apa arah kiblat eh, dari barat berubah ke timur karena kan sebenarnya lebih dekat ya sudah ke kemana ke Mekah itu ya udah tinggal dekat lagi gitu ya. Tinggal dekat gitu ya, tidak muter lagi itu juga tidak mudah perjuangan. Tapi bertahap nah seperti itu. Indonesia dulu pernah ingin merubah kiblat 3 derajat. Wah itu kayaknya nggak selesai kayaknya. 3 derajat nggak selesai, ya oke lah. Nah literasi perlu eh, literasi itu perlu bahasa sederhana ya. Maka saya berusaha untuk membahasakan dengan sesederhana mungkin ya, mudah-mudahan tidak ada istilah-istilah yang lebih menyulitkan eh, bagi semua. Kemudian tata kelola ini kita artikan sebagai instrumen keadilan distributif. Jadi apa tata kelola itu artinya transparan, di mana kita bisa menggambarkan bahwa Islam sudah mengajarkan bahwa kekayaan itu tidak boleh berputar hanya di golongan-golongan itu saja. Ya. Makanya kenapa kita ada zakat fitrah, ada zakat mal. Dan ini bukan hanya di Islam ya, artinya di agama lain juga ada anjuran seperti sama. Ya, berbagi itu juga diatur gitu ya, atau ada aturannya. Nah, jadi kita berbagi distributif ya, kita membagi distributif. Jadi yang kaya berbagi kepada yang miskin, ya, yang mampu berbagi kepada yang kurang mampu, ya. Bukan hanya kepada yang tidak mampu ya, kepada kurang mampu pun juga kita juga punya kewajiban. Bahkan kurang lebih ya di 1/40 harta kita itu ada hak orang lain, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian digitalisasi kita bisa artikan sebagai solidaritas kolektif, di mana dengan digital ini kan semua dengan apa sama ya, sama-sama semua kolektif gitu ya. Ya, di mana bisa saling mengawasi, di mana bisa saling mengingatkan dengan mudah ya, dengan tanggung jawab tentunya ya, jangan sampai nanti malah apa ibaratnya salah dikit wah babat gitu, ada tanda panjang lah seperti itu. Kembali ujungnya adalah bahwa ini bukan sekedar copy paste ya, bukan copy paste, tidak ada metode apapun di dunia ini yang copy paste ya. Mungkin hal yang sama, ini masing-masing ada plus minus ya. Di Indonesia pun penyebaran Islam juga menggunakan cara yang halus ya. Dengan cara apa? Bukan dengan cara perang, cara perdagangan ya, dengan cara perdagangan. Kalau kita mau mundur lagi mungkin ya, Indonesia itu pasti sudah dikenal di dunia di zaman dulu. Mungkin 4.000 sebelum Masehi mungkin ya, atau mungkin sebelumnya lagi. Kenapa? Karena mumi-mumi yang ada di Mesir dulu itu pakai apa sih? Kapur barus.
Kabur Barus itu ada di mana? Di Kota Barus. Kota Barus ada di mana? Di Sumatera Utara. Jadi zaman dulu berarti sudah nyampe tuh, ya pinggir sama-sama pinggir pantai ya dari Mesir, terusan Suez terus, ya sampai ke Bengali, Andaman, sampai deh ke Samudra Pasai kelewat tuh, ya ada di sini, ya, sebelum Nias gitu ya. Nah, jadi seperti itulah. Lanjut lagi, kembali lagi ini semua ya. Lalu kita bicara angka, ya volume bisnis yang ada di asuransi syariah itu angkanya luar biasa, tumbuhnya itu sangat menjanjikan, ya. 2023 sampai 2024 aja itu tumbuh sekitar 20% ya, hampir 20% ya, 18% kurang lebih. Ini dari sisi volume bisnis. Nah, ini sebentar lagi mungkin ada yang nanya nih, lalu bagaimana di Indonesia? Kok Indonesia asuransi syariahnya di bulan Januari turun 40%? Nah, lu kan jadi bingung. Kita sebentar ingin meyakinkan orang-orang untuk spin off, ternyata turun. Wah, nanti ya kita bahas nanti ya Pak, kita bahas nanti. Total aset juga tumbuh ya dari 80 menjadi 85 menjadi 100 128. Ini bukan angka main-main, angka-angka yang besar gitu ya. Dan eh, lebih menariknya lagi ketika ada State of Global Islamic Economy Report, ini membuat negara-negara berlomba-lomba nih. Ya, Indonesia saat ini berada di peringkat 3. Ambisinya 2029 menjadi nomor 1, mengalahkan Malaysia dan mengalahkan Saudi Arabia. Indonesia kuat di fashion, kuat di apa namanya di makanan halal. Tapi yang lain-lain kita kalah, kalah kuat di keuangan kita masih kalah. Padahal kita suku kita tuh termasuk yang terbesar gitu ya. Tapi entah kenapa kok tidak berhasil dikonotasikan sebagai pendongkrak ekonomi nasional. Ini ya angka-angka, kita bicara angka. Indonesia semuanya ada di sini. Ya. Rumah kita sendiri ada semuanya. Ya, populasi apakah menjadi angka pendorong atau mungkin hanya sebuah gimmick, walau alam. Tadi di awal kita udah bilang bahwa yang mayoritas muslim ternyata kok kok yang non muslim kok lo kok gitu ya, kembali kok kita kebanyakan terkaget-kaget lah gitu ya, ini kok begini ya. Ini apa fakta yang mungkin mengejutkan dan mungkin mengagetkan kita semua ya. Marketnya ada ya, ekosistemnya sudah ada, regulasinya juga mendukung, ya, GDP kita juga meningkat, dan sehingga sebenarnya tinggal tinggal mencari apa ya, eh apa ibaratnya Mbak, kata-katanya ya. Nah, tinggal buka pintu yang benar aja lah, udah mudah-mudahan sih mengalir semua gitu ya, pintu rezeki. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kembali semua ini hanya bisa terjadi sepanjang semua pelaku usaha, semua kita umat Islam utamanya meyakini, ya ini semua kan sesuai dengan persangkaan umatnya. Kalau kita meyakini akan besar, insya Allah kita akan besar. Kalau kita pesimis, kita wah ini nggak bakal besar, ini pasti kerdil, ini nggak bakal jadi apa itu, ya kita ya udah nggak jadi juga gitu ya. Kalau kita meyakini bahwa kedepannya ini akan berkembang baik, memberikan manfaat yang baik, ya bukan tidak mungkin semua hasilnya akan baik gitu ya, karena kan tidak akan berubah kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri. Singkat, ekosistemnya seperti ini: lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga ekonomi syariah. Di dalamnya banyak lagi kalau kita mau bongkar ya, lembaga keuangan syariah seperti ada bank syariah, ada pergadaian syariah, ada pembiayaan syariah, dan seterusnya. Lembaga bisnis syariah seperti apa? Hotel, ya. Kemudian kosmetik juga masuk di sana. Kalau mau masukin pariwisata juga bisa di sana. Ada travel, ada umroh, ada haji, dan seterusnya, itu masuk sana juga. Lembaga ekonomi syariah seperti apa? Zakat, infak, sodakoh, wakaf, itu bisa masuk ke sini. Tinggal bagaimana menghubungkan ya di antara ini semua untuk masuk. Ada aset pribadi, ada aset swasta, ada aset negara, itu pun juga bisa masuk ya. Dan ini siapa saja yang menjadi pemangku kepentingannya, stakeholdernya, pemerintah, para ulama, ya, akademisi, ya, kemudian media, kemudian komunitas, dan juga pelaku usaha, termasuk kita sendiri. Yang penonton pun juga berperan, ya. Sepanjang penonton yang nggak nyinyir, ya, kan penonton bisa aja mendoakan yang baik gitu ya. Ya kita penonton dukung tim nasional Indonesia. Ini kan kita semua berharap nih, aduh nih kalau perang ini ada untungnya juga buat Indonesia nih. Iran nggak jadi ikut Piala Dunia,
penggantinya kalau nggak Irak, Emirat Arab nggak bisa terbang. Indonesia lah majulah gitu. Walaupun ini mimpi siang bolong gitu, walaupun jauh sekali, tapi ya kalau namanya orang berharap bisa saja lah gitu ya. Tapi jangan sampai juga kita jadi masuk Piala Dunia gara-gara maksa diri gitu ya. Kayak contoh misalnya nggak enak juga kan jadi juara karena juara Piala Afrika dibatalin. Kan nggak enak banget gitu. Ini juara nih. Ya ini kan baru aja ya Senegal ditarik pialanya. Ya Maroko jadi juara. Padahal di pertandingannya Senegal udah menang ya. Kok kayak gitu kayaknya nggak enak lah. Kita mau menang dengan terhormat. Kita mau mencapai segala sesuatu ini dengan yang baik. Kita juga nggak mau misalnya, wah sama berkembang dengan luar biasa, tapi ternyata caranya tidak sesuai dengan kaidah syariah, atau mungkin malah bisnisnya bukan bisnis syariah. Ya bukan begitu ya tujuan kita, gitu ya. Kita mencari yang berkah, ya. Kan lebih baik berkah yang banyak ya Pak Amrin, daripada berkah sedikit gitu kan. Kita nyari berkah yang banyak gitu kan. Ya seperti itu. Ya tentu kita berharap kita yang halal, yang thayyib, yang banyak, ya gitu. Betul. Oke, Nah, kembali, kenapa saya sebut ini Muslim ini sangat rentan? Karena ini data dari UNDP, ya literasi apalagi penetrasi ya itu sangat minim ya di negara-negara Muslim. Ini 10 negara Muslim ya terbesar di dunia. Total populasi kalau dijumlah itu kurang lebih 1 miliar ya 270 tambah 22 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahin ini kurang lebih 1 miliar. Ini yang rentan. Kenapa? Karena penetrasi asuransi sangat minim. Jadi kalau terjadi apa-apa, terjadi bencana alam, ya perang, ya ini yang paling 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 rentan lah, paling rentan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini angka-angkanya nanti lah, mungkin ini angka juga masih UNDP juga. Eh, inilah salah satu keuntungan kita punya exposure data-data ini juga kita bisa share karena ini data obligasi, walaupun tidak semua orang mungkin aware, tapi ini yang ada kaitan dengan takaful. Nah, ini bisa benar. Ini UNDP ya Pak. Karena UNDP juga concern terhadap takaful, ya, di mana saya juga bantu di sana. Jadi ini bisa kita share lah, benar-benar lebih bermanfaat gitu. Kita lanjut lagi ya. Ini eh, eh, oke lah, kurang lebih sama. Dan ini juga data-data di UNDP. Nah, ini juga sama, angka-angka juga UNDP. Ini angka-angka semua nih, bicara angka. Ini angkanya besar semua nih, nggak angka kecil. Jadi kalau misalnya kita bicara ini, jadi kalau misalnya bicara potensi ada. Kenapa? Karena Muslim, populasi Muslim di dunia, 1 miliar Muslim populasi di dunia itu rentan terhadap risiko-risiko ini. Ya, jadi bencana alam, kemudian kenaikan suhu, kemudian eh, apa namanya tadi ya, eh, perang, bencana alam, musibah dan segala macam ya. Nah ini juga contoh beberapa, oke lah negara lain ya, karena kita bicara dalam perspektif yang lebih global. Nah satu hal yang menarik, yang generik, yang ternyata di hampir, bukan hampir lah, mungkin beberapa negara yang kita lakukan atau kami lakukan kajian ini, ternyata yang cukup dekat itu adalah healthcare, ya, perawatan kesehatan, biaya makin meningkat, kemudian pelindungan terhadap aksesnya juga tidak dapat dan seterusnya. Jadi apa namanya, inilah sama ya, kurang lebih di Indonesia juga perlu, di Filipina juga perlu, di Thailand, di Uzbekistan, di Timur Tengah juga sama. Ini yang apa, yang juga menarik untuk menjadi ibaratnya produk generik lah kurang lebih ya. Dan juga ekosistemnya ada di Indonesia, kita punya rumah sakit Islam ya yang kaidah syariah dan seterusnya. Barangkali itu sementara dari saya Pak Amrin, eh, sebagai pancingan ya. Nanti kalau mau lebih bahas dalam lagi ada lagi yang kita coba, dan saya coba akhiri tayangan saya, dan kita sama-sama kita buka. Barangkali ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, ya saya kembalikan ke Pak Amrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, setelah Bapak tanyakan terang kepada kita bahasanya suatu negara, nilai kearifan lokal suatu negara itu pada dasarnya hampir sama gitu ya, berarti nilai universal. Seperti halnya prinsip asum syariah adalah ta'awun gitu ya, atau membantu, tolong menolong. Ternyata pun nilai kearifan lokal di suatu negara tersebut ada berlaku juga tolong menolong dan ta'awun gitu ya, berarti membantu. Kemudian ya salah satu prinsip asum juga adalah musyawarah. Nah, ternyata di alipan ini suatu negara pun ada kearifan lokal suatu negara itu ya, mereka musyawarah, gotong royong dan sebagainya. Kemudian dan juga tentu ada perbedaan ya nilai kearifan lokal negara. Nah, tantangan apa Pak ya? Yang paling besar tantangan global itu asuransi
eh, apa Sony Sari ya tentang globalnya pemerintah apa Pak yang dihadapi Pak Erwin tentang globalnya Pak Erwin. Baik, terima kasih nih Pak Amrin. Ini pertanyaan klasik yang nggak pernah sampai sekarang kayaknya belum pernah, kalaupun dijawab kayaknya belum pernah selesai juga. Masalah klasiknya itu sama Pak. Di mana-mana itu kalau apa eh, orang tidak tahu, biasanya orang itu menjauh Pak. Ya, ini menarik nih. Hmm, Jadi kembali tingkat literasi. Ya, itu masih ya. literasi. Ketika orang, mohon maaf ya, ketika kalau kita bilang orang-orang yang tidak mengenal Islam, itu taunya Islam itu, waduh, ini nyusahin banget ini Islam nih kerjaannya perang, segala macam ini, bla 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 Ya. bla. Kenapa? Oh, Karena tidak tahu. hmm, Begitu kita sampaikan dengan baik bahwa Islam itu seperti ini dan segala macam, oh begini tuh Islam gitu ya, baru mereka mulai bicara. Contoh kayak tadi saya sampaikan di negara Filipina, hmm, ya bahkan regulatornya juga tidak aware bahwa sebenarnya asuransi syariah ini sebenarnya terbuka untuk non Muslim. Mereka pikir itu nantinya hanya bangsa Mindanao saja, ya bangsa Moro saja ya di Filipina Selatan yang akan bisa menikmatinya. Ini eksklusif banget nih, kok kesannya kok bikin aturan kok nanti eksklusif. Ternyata enggak, ketika kami meyakinkan bahwa ini terbuka untuk untuk semua latar belakang, keyakinan, warna kulit dan seterusnya, baru mereka mulai memberikan izin lah ya, boleh memberikan izin. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyusun program literasi yang ibaratnya mengena langsung ya Pak, mengena. Ya, kalau kita memperkenalkan seseorang, kan mungkin kalau sekarang ini kan yang paling mudah mungkin media sosial ya Pak, paling mudah mungkin media sosial. Cuma masalahnya kan juga kita mesti hati-hati dalam artian jangan sampai nanti orang menjelaskan asuransi syariah. Oh, misalnya, wah uangnya nggak hangus, wah salah lagi kita. Ini kan yang misleading itu bahwa naik keuangan syariah itu uangnya nggak hangus, nanti balik lagi. Uang kan itu agak kacau, agak ngaco gitu. Atau mungkin orang ketakutan di asuransi syariah ini kan nanti ada tabaru, ada ujroh. Wah nanti saya dibayar cuma separuh, kan salah lagi gitu. Jadi memang eh, kita butuh ya tadi seluruh pemangku kepentingan Pak, ya termasuk mungkin dosen-dosen, termasuk ulama untuk menyampaikan ya. Bahkan kalau perlu mungkin ya kalau jadi apa-apa mungkin ya kita bisa declare ya misalkan ya, eh, misalkan ya contoh misalnya pegawai bank syariah terbesar di Indonesia misalkan ya, eh, apa asuransi kesehatannya syariah misalkan, atau pembangunan apa namanya yang menggunakan biaya sukuk misalkan ya misalnya pembangunan, saya sebutnya misalnya kampus UIN karena pakai sukuk maka pembangunannya asuransinya pakai asuransi syariah. Itu kan sebenarnya meliterate, nanti orang bisa aware emang ada asuransi syariah gitu ya. Nah ini hal yang sama yang pernah kami sampaikan di negara-negara yang katakanlah sangat minim literasinya, contoh saya sebutnya Uzbekistan, itu mereka sempat di awal-awal mereka sempat, kami melakukan katakanlah diskusi di masyarakat umum dan awam gitu ya kepada mahasiswa, kepada masyarakat umum. Men- Mereka nggak ini, emang ngerti ya emang ada ya asuransi syariah, agak berbeda. Ini agak berbeda ya. Ketika kita naik taksi online di Malaysia, di Kuala Lumpur ya, di Kuala Lumpur, kita nanya, eh, kenal nggak, Pak supir, Pak driver, Bapak tahu nggak asuransi takaful di sana namanya takaful? Emang Bapak kan takaful? Iyalah kita tahu gitu. Kenapa? Karena diantaranya asuransinya itu yang dominan di sana pakai takaful kan memang diarahkan ke sana takaful dulu ya, dari 19 perusahaan tadi itu dulu, baru kalau nggak dapat baru ke konvensional. Oh gitu. Walaupun mereka sebenarnya tidak tahu satu persatu nama perusahaan, tapi mereka tahu konsep takaful itu asuransi syariah itu mereka aware. Jadi di sinilah eh, apa namanya pembiasaan ya. Kalau kita bilang takaful, wah ini kesannya merek tertentu. Nah ini juga salah lagi nanti ya. Asuransi syariah, waduh berat banget lagi. Apalagi orang diomongin asuransi. Udahlah kesannya jadi agen atau sales segala macam gitu ya. Kesannya gitu. Eh, ada kata-kata syariah lagi. Wah bagian non muslim, waduh berat banget nih kayaknya mesti syariah, mesti macam. Jadi katanya perlu ada satu breakthrough, bagaimana pembahasaan ini tidak menghilangkan unsur-unsur kesyariaan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih ibaratnya menyesuaikan dengan kearifan lokal.
ya tadi ya menjelaskan menjelaskan takaful bagi orang Filipina itu susah Pak. Tapi ambil contoh Bayanihan, ngangkat itu tadi bareng-bareng, itu lebih mudah. Oh begitu toh, jadi sama-sama bareng-bareng, itu lebih mudah gitu. Nah kalau sekarang kita ngomongin gotong royong, susah juga. Anak-anak sekarang nggak kenal apa itu gotong royong. Siskamling, apa itu siskamling? Nggak ada itu. Ya, nggak ada. Mereka masih begadang nunggu rame-rame jagain keamanan itu nggak ada. Nah ini saya kira sesuai zaman. Tapi mungkin ini perlu bahan diskusi sama-sama, Pak. Mungkin tidak cukup lah kapabilitas atau kapasitas saya. Ini mungkin juga butuh regulator, mungkin juga butuh peran pemerintah lebih jauh di sini. Dan terlepas itu semua, kelihatannya memang tidak bisa kita pungkiri negara wajib hadir kalau untuk ini ya. Baik Pak, kalau di kita negara kita Indonesia sebagai mayoritas mayoritas Muslim dan juga punya keunikan kearifan lokal ya di setiap daerah, bahkan tadi Bang katakannya di Sumatera, kemudian di mana Jawa, di NTP dan sebagainya, di Bali gitu ya. Nah, gimana tantangan sosialisasi atau literasi asosiasi di kita di Indonesia dengan kearifan lokal masing-masing daerah Pak Erwin? Ya. Ini, Oh iya Pak, Eh ya. ya mudah-mudahan saya tidak salah ini ya. Saya lupa istilah-istilahnya, di Bali juga ada istilah gotong royong gitu ya. Hmm. Yang saya ingat di NTT adanya kumpul kopi. Hmm. Di Flores itu ada namanya kumpul kopi. Ini pernah nih satu tour guide kita menjelaskan, wah di kita itu ada istilah kumpul kopi. Jadi kalau ada orang yang mau nikah, ada orang yang mau belajar keluar kota atau pergi keluar kota, yuk kita patungan yuk, kita kumpulin uang. Nah, namanya kumpul kopi. Nanti Hmm. kumpul kopi Pak, kumpul kopi. Jadi kumpul kopi, jadi kumpulin uang. Ya, di negara di belahan lain mungkin namanya sebagai uang kerahiman, apa uang kadedeh. Begitu jelasin kayak gitu, inilah saya bilang inilah yang dimaksud dengan asuransi syariah. Ya, ya, Itulah asuransi syariah. Gak usah bicara apapun, itulah asuransi syariah. iya, Ya, dikumpulin uang untuk yang membutuhkan. hmm, Titik. Ya, sebenarnya itu kan Pak. Ya, ya, apapun istilahnya. Di NTT itu tadi kumpul kope, di Bali apa saya lupa namanya. Ya, sama-sama lah. Mungkin bantu apa pengairan segala macam di apa belahan lain juga sama, atau mungkin metode yang lain, mungkin kalau di Jawa kalau nggak salah istilahnya apa namanya eh, yang dibagi tiga tuh, pemilik tanah, pengelola dan pemilik modal. hmm, Bagi roto gitu ya, bertiga kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya juga menjadi satu konsep-konsep yang apa syariah ya, berbagi hasil yang baik gitu kan. betul, Sebenarnya betul, itu kan tinggal bahasanya saja yang ya, sebenarnya sudah ada gitu. ya, Apa yang tinggal diiniin. ya. Mungkin padanan-padanan perlu apa dikasih asterik penjelasannya seperti apa sih kayak gitu Pak. Ya, artinya kita tidak harus menjelaskan dengan bahasa Arab gitu ya, dengan tahun, kalkul, sebagainya, tapi apa cukup dengan menjelaskan bahasa mereka yang memang mereka sudah kenal dan mereka sudah jalan sebenarnya gitu Pak Erwin ya. Eh, Bisa iya bisa tidak ya, pada artian gini, ada beberapa istilah yang tidak bisa kita hindari ya Pak. Hmm, Jangan sampai nanti berkembang. Tapi ini kan dalam ranah muamalah, secara prinsip saya setuju Pak bahwa tidak harus bahasa Arab, ya tidak harus bahasa Arab. Jadi kalau bahasa ininya ada take the sandwich out gitu ya. Jadi kalau ada apa yang diantara kita mau makan ini sayur kita nggak suka apa namanya acar, kita keluarin acarnya gitu. Jadi yang nggak penting-penting ya nggak usah kita ini, tadi sama Enon, seperti bahasa Inggris Pak, sama sih bahasa Inggris yang nggak penting-penting bahasa Inggris jangan kita bisa bahasa Inggris gitu Pak, hmm, gitu ya. Kalau memang kita bisa bahasa Indonesia di Indonesia, ya kita bahasa Indonesia. ya, Padanan-padanannya pas. Contoh tadi, ya prayer bagi orang yang ngerti, wah ini apa wah, lebih ke doa ya, dalam arti doa, dalam artian mungkin di gereja, di chapel, ya. Tapi kan bagi kita kalau bahasa Indonesia, misalnya baca sholat sama dengan prayer, ya udah, wah ini five time prayers. Nah, mungkin di situ istilahnya tidak perlu kita ini. Zaman dulu masih ingat waktu itu SD orang Islam itu disebut apa sih? Muslim, pakai O Pak. hmm, Tapi seiring waktu, bahkan apa namanya dictionary luar mengikuti, diganti jadi Muslim, kan gitu, ya kan? Ya. Memang ada perbedaan apa penerjemahan ya dalam apa transliterasi. Contoh, kita kenal Muhammad Salah. Padahal bukan kalau di Indonesia harusnya yang bilang Muhammad Salah, harusnya Muhammad Salat harusnya. Karena Nabi ini sebenarnya Muhammad Salat. Coba lihat bahasa Arabnya, coba lihat tulisannya seperti apa. Muhammad Salat, memang Salat. Tapi di kita jadi kita salah gitu ya. Ya sudahlah, jadi kita salah jadinya gitu. Nah, bagaimana menginikan
tentu kita butuh tentu ahli bahasa ya Pak, ya kita bisa menggunakan ahli bahasa seperti yang lebih pas. Tapi bukan berarti bahwa semua itu harus bahasa Arab atau bahasa dulu itu bahwa Al Syari itu di atas harus ada Bismillah segala macam, bahasa Arab pula segala macam. Padahal itu lebih riskan ya Pak. Apakah nanti kalau misalnya kertasnya itu terbuang, terinjak, wah itu kan lebih dosa lagi semua kita. Nah, apakah boleh pakai bahasa Latin, Bismillahirrahmanirrahim, pakai BIS dan seterusnya, boleh apa tidak? Nah, ini ada lagi hukumnya lagi, boleh atau tidaknya. Jadi seberapa penting pakai seperti itu, dan kalau yang nggak penting ya kita nggak usah dipaksain gitu loh Pak, menurut saya gitu ya. Contoh, kalau kita belum ketemu padanannya asuransi syariah, ya undang-undang POJK menyebut seperti itu, ya kita karena undang-undang ya Pak, kecuali undang-undangnya diganti, nanti kita ganti. Nah, yang jadi masalah itu itu undang-undang, itu ada di lembar negara, tapi orang tidak aware atau tidak mau tahu. Nah, ini susah. Padahal kalau di undang-undang harusnya semua orang udah tahu. Nggak bisa orang bilang bilang emang kalau misalnya naik motor harus pakai SIM ya? Atau orang naik motor harus pakai helm? Kapan ada yang bilang ke saya? Nggak ada. Coba cek Pak Amrin, pernah nggak baca undang-undang lalu lintas? Undang-undang lalu lintas, undang-undang 14 misalnya gitu. Enggak kan? Tapi kita tahu dia orang bahwa naik motor harus pakai SIM, harus punya SIM, harus pakai helm. Walaupun kita nggak pernah baca detail aturan seperti apa sih? Apakah keluar rumah manasin bawa ke warung ke depan kita harus pakai helm, harus bawa SIM? Nah, kan kita semua jadi bisa debat. Karena apa? Karena kita sendiri mungkin sama-sama kita nggak baca aturan seperti apa. Nah ini seperti itu sih Pak. Baik, baik. Baik, teman-teman yang lain silakan ditanyakan. Jika ada suatu hal yang perlu ditanyakan untuk jelas, silakan teman-teman yang lainnya. Di sini ada beberapa mahasiswa dari Stimbra ini, ya, mahasiswanya Bapak ya, atau mahasiswa lain dan teman-teman lain silakan ditanyakan penjelasan dan Pak Eri tadi. Ini sangat menarik ya, artinya kita bicara secara global tetapi dengan menggunakan kearifan-kearifan lokal ya, sehingga sebagai buat tantangan bagi asuransi syariah, nilai-nilai lokal ini ya bisa diterima. Kita dikatakan ketika melakukan literasi di suatu daerah dengan kearifan lokal yang berbeda, dan itu kita menggunakan bahasa lokal mereka ya, agar asuransi bisa diterima. Itu teman-teman silakan mau ditanyakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi di jam saya 17.27. Silakan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta yang ingin ditanyakan silakan. Ya, ya Pak Erwin nggak ada mampunya. Silakan Pak Erwin memberikan kata penutup. Baik. Karena 2 menit Nah lagi. ini menarik ya. Silakan Pak Erwin. Nah, oke, ini karena tidak ada yang bertanya, tapi saya ada satu eh, apapun yang terjadi di Indonesia mungkin tidak sempurna dalam pengembangan industri asuransi syariah, mungkin tidak cocokan atau segala macam, atau mungkin ada yang abatnya apa sih apatis, atau mungkin ada yang Indonesia apa sih segala macam. Tetapi jangan pernah mengecilkan hati diri sendiri ya. Ya, rendah diri boleh, tapi jangan pernah merendahkan diri sendiri. Di luar sana begitu banyak ya yang mengagumi Indonesia. Ini menarik nih. Ini fakta, ini fakta. Baik Filipina, baik Uzbekistan, Thailand, mereka mengagumi model yang ada di Indonesia untuk asuransi syariah. Ya, sempat saya bertanya nih ke UNDP, nanya kenapa kok saya gitu ya? Kenapa bukan orang Malaysia? Bicara takaful itu kan Malaysia kan kata paling hebat semacam gitu. Nah, ternyata model yang ada di Indonesia atau dikembangkan di Indonesia tadi bahwa kita dari bottom up itu menarik untuk ditiru ya, walaupun tidak bisa sepenuhnya ditiru ya tadi, tapi bisa dicontoh lah. Dalam arti contoh, mungkin kita bisa contoh bahwa pemerintahnya belum bergerak, mungkin pelaku usaha bisa bergerak dulu ya, karena ada pasar dulu, baru mungkin oh ini angkanya besar juga nih, barulah pemerintah mulai ikut campur. Nah, ini kita lihat kayak gitu ya. Ini jadi ini mungkin ini pembelajaran buat kita semua. Jangan pernah mengecilkan hati diri kita sendiri. Mungkin di pandangan orang kesannya siapa sih kita apa sih apa apalagi bagi mahasiswa, kami saya cuma mahasiswa, nggak udahlah ya, belum berpantas berpendapat, enggak lah, jangan jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ya, atau bagi saya pribadi, nasihat atau apa namanya ibaratnya ya, reminder itu bisa datang dari siapa saja. Kita bisa belajar dari hal yang kecil, hal kecil.
Ya, Al-Quran sudah mengeluarkan perumpamaan nyamuk. Ya, nyamuk itu tanda petik ya, mungkin binatang hina. Ya, tapi nyamuk dijadikan sebuah contoh, ya, contoh. Ya, kan apa apa ya? Nggak bisa one size fit all gitu. Jadi nggak bisa kita niru ini juga. Wah, saya mau mau diet ah, jadi saya makan sayur doang. Kalau itu diikutin oleh gajah, nggak cocok Pak. Harimau itu nggak makan sayur, makan daging semua, tapi badannya kurus. Ya langsing lah ya, langsing. Gajah makannya cuma rumput, tapi badannya gede besar gitu kayak gitu. Jadi tidak ada yang apa ibaratnya, tidak ada satupun yang one size fit all. Jadi when in Rome, act like Roman. Ketika kita berada di Indonesia, kita gitu tata krama, kita gitu Indonesia, kita bisa menebarkan kebaikan yang ada di Indonesia, ya, tanpa memaksakan. Ya, misalnya contoh, kalau saya tadi bilang untuk memperkenalkan Indonesia pakai batik, dengan demikian orang langsung tahu, wah, ternyata Indonesia langsung ketahuan gitu ya, langsung Indonesia. Saya pernah waktu saya kuliah, ini nyari orang Indonesia juga. Gimana caranya ya gitu ya? Pakai kopiah Pak. Barang nggak pernah pakai kopiah gitu ya. Supaya gampang dikenalin, sholat di apa di masjid di London dulu tuh pakai kopiah supaya gampang dikenalin. Wah, ini orang Indonesia gitu kan. Seperti itu karena rata-rata kita semua pakai jas semua kan kerjanya gitu ya. Ya, ya. Jangan juga gini. Oh, keren banget ya kerja pakai jas. Jangan salah ya Pak, di Indonesia orang pakai jas ke sana keren banget gitu. Wah gitu. Padahal kalau di luar biasa aja gitu ya. Ya siapapun kerja pakai jas gitu, ya, biasa aja gitu. Mungkin kalau mereka orang orang luar ya ini orang luar tuh yang pakai batik, mereka senang banget, bangga banget mereka pakai batik itu. Wah keren, kayak memang cocok gitu ya di Indonesia pakai batik gitu segala macam. Nah, jadi kembali eh, kita bisa bertingkah nih kembali ke diri kita semua ya Pak, bukan hanya bicara di asuransi syariah, kita bertingkah laku global dengan tetap mengikuti kearifan lokal. Kebaikan-kebaikan yang ada di rumah, kebaikan-kebaikan yang ada di negeri kita, di bangsa kita, ini patut kita tularkan jadi virus-virus kebaikan, jadi virus-virus kebaikan. Ya, dari luar sama, tidak semuanya jelek, yang baik kita ambil, ya, keterbukaan, antrian nomor satu antrian. Nah, kita katanya bangsa yang apa, yang baik dan segala macam, tapi soal antrian kita, aduh jauh, malu lah kita malu ya. Di luar nggak usah diatur, nggak usah pakai garis, mau pakai apa-apa, udah mau ngapa-ngapain pasti antri. Di kita, aduh, ya, berantem urusannya begitu. Antrian nggak diatur, nggak dipagerin, waduh yang ada berantem. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat baik, tapi kita bisa mengambil yang baik-baik, dan termasuk juga bicara dengan asuransi syariah, ya, ini sebuah potensi yang luar biasa besar bagi yang sedang mengambil kuliah apalagi jurusan asuransi syariah. Ingat, peluang kerja bukan cuma ada di Indonesia, ya, minimal ada di 47 negara. Itu tadi ya, ada 47 negara loh yang punya asuransi syariah, ya. Jadi bukan cuma di Indonesia, dimanapun bisa berkembang dan lintas batas Indonesia bekerja di luar itu juga ada ya. Saya pernah kerja di Saudi ya Pak, pernah kerja di di luar gitu ya. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi eh, penyemangat lah, penyemangat bagi yang lain, bahwa kesempatan itu untuk berkembang berkarya bisa di mana saja. Dan kalau kita meyakini hijrah itu juga sesuatu yang baik ya, dalam artian yang baik ya, tanpa perlu melupakan dari mana asalnya. Barangkali itu dari saya Pak Amrin sembari penutup dan mungkin menjelang Ya. satu Syawal Hmm. ya, kepada semua saya juga mungkin ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dari sholat kita, dari saum kita, dari tilawah kita, dari sedekah kita, dari zakat kita, dan seterusnya, dan segala macam aktivitas kita, termasuk kajian kita, ini menjadi catatan amal kebaikan bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi semua. Demikian barangkali dari saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pemirsa, Alhamdulillah kita bangga sebagai praktisi asuransi syariah, sebagai mahasiswa syariah.
ya kemajuan syariat karena Indonesia sebagai contoh dari beberapa negara yang begitu Pak Erwin tadi ya. Kemudian juga kita juga bangga mempunyai prinsip kemajuan syariat dan ini sebagai nilai universal yaitu sifat prinsip ta'awuni, SMP musyawarah dan sebagainya. Dan nilai itu sebagai nilai lokal dan sebagai nilai global di dunia. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dalam kajian podcast berikutnya ya setelah Lebaran. Dan saya atas pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin dan selamat hari Idul Fitri ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesehatan sehingga bisa ketemu di Idul Fitri ya di hadis tarawih dan segala ibadah amal ibadah kita selama bulan Ramadan di Allah SWT. Baik kita tutup pertemuan kita dengan istighfar kali doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.